Para hadirin yang berbahagia, saya Purwati dari TK Islam Al-Ikhlas Rawakuning, Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kali ini akan sharing dengan para hadirin semua untuk bagaimana caranya kita mengajar untuk sukses. Bapak Ibu yang kami hormati, mengajar merupakan bagian yang terpenting dalam hidup kita karena kita sudah memilih untuk menjadi guru. Sebagai komitmen kita dari pilihan tersebut, tentu kita harus tetap belajar demi meningkatkan kualitas kita dalam mengajar. Yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana caranya supaya kita bisa sukses dalam mengajar. Mengajar memang sudah biasa kita lakukan setiap hari. Namun mengajar dengan menetapi kebenaran dan kesabaran itu sangat luar biasa. Untuk mencapai hal itu, kita diperlukan suatu sikap, di mana sikap itu harus kita terapkan setiap hari, sehingga menjadi pembiasaan kita dalam kita mengajar setiap hari. Sikap itu adalah sikap 5S. 5S tersebut adalah senyum, salam, sapa, sabar, dan syukur. Senyum adalah tanda suatu kesenangan. Berarti kita dalam keadaan senang. Di mana kita sudah senang menjadi guru, kita juga harus senang terhadap murid-murid kita yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, yang terdiri dari beberapa karakter serta kelebihan dan kekurangan, juga perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Kita juga harus senang untuk mempelajari ataupun menyiapkan materi-materi yang akan kita sampaikan berikut dengan kita senang memilih alat-alat, metode, pendekatan, serta situasi ataupun lingkungan yang dapat mendukung terjadinya proses pembelajaran kita yang kita laksanakan. Kedua, salam. Salam adalah awal dari perkenalan. Bukan berarti kita sudah kenal, tapi kita harus mengenal dengan lebih dalam, mengenal lebih jauh terhadap murid-murid kita yang tadi sudah saya sampaikan, yang terdiri dari ataupun berlatar belakang berbagai macam dengan kelebihan dan kekurangan serta perbedaan yang ada pada mereka. Kita juga harus mengenali materi apa yang hari ini akan kita sampaikan, supaya kita dapat menyampaikan materi tersebut benar-benar tepat sesuai dengan kebutuhan mereka untuk merangsang potensi-potensi murid-murid kita agar kelak dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan harapan kita. Ketiga, sapa. Sapa adalah lebih dari kenal. Setelah kenal, kita harus sapa dengan lebih jauh. Kita juga harus mengenal murid-murid kita baik secara individual maupun secara kelompok di dalam kelas. Murid-murid kita adalah anak-anak balita yang masih polos, suci, dan dia yang terpenting kita harus ingat bahwa mereka bukanlah fotokopi orang dewasa. Murid-murid kita yang masih dalam pertumbuhan yang sangat bagus, sangat peka, atau sering orang menyebut dalam pertumbuhan golden age, tapi juga kritis. Karena masa pertumbuhan anak-anak usia itu adalah masa pertumbuhan yang sangat bagus. Jika potensi mereka mendapatkan rangsangan, baik dari luar maupun dari dalam diri anak tersebut, mereka akan bisa tumbuh dengan baik. Namun apabila tidak mendapatkan rangsangan, tidak dikembangkan, potensi tersebut bisa hilang. Begitu pula kita juga harus mengenali materi yang akan kita sampaikan, mengenali alat apa yang cocok, peraga apa yang sesuai, dan apa yang disenangi oleh anak-anak dalam kita untuk menyampaikan proses pembelajaran yang kita laksanakan. Keempat, sabar. Sabar tentunya kita sebagai guru sudah pasti kita harus sabar dalam menghadapi murid-murid kita dengan berbagai macam kekurangan, kelebihan, serta perbedaan-perbedaan.
kita juga harus sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita temui. Baik kesulitan kita saat terjadinya proses pembelajaran maupun kesulitan-kesulitan saat kita memilah bahan-bahan, materi, alat, serta strategi maupun metode-metode yang akan kita gunakan. Kita sebagai guru tentunya harus pula sabar membantu mereka, membantu murid-murid kita dalam menumbuhkan potensi-potensi yang ada pada mereka, sehingga mereka kelak bisa tumbuh menjadi manusia dewasa yang cerdas, pintar, mandiri, dan berakhlak luhur. Syukur adalah salah satu kewajiban kita sebagai kita insan yang beriman. Setelah kita melakukan sesuatu dengan benar, dengan sabar, tentu kita akan serahkan kembali kepada Allah. Karena kita manusia hanyalah diwajibkan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Soal hasil dan ketentuan tentu hanya Allah yang Maha Kuasa lah yang berkehendak. Maka kita harus bersyukur setelah kita dapat melakukan segala sesuatu yang kita lakukan, tentunya mengajar dengan tepat dan benar. Demikian yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.